bicara pantai publik, pantai rakyat, pantai BUM, Ya, yang sekarang menjadi pantai BUM Marina. Ya. ya, Jika dianggap Bung Andi begitu membahayakan dengan terbitnya Perbup nomor 3 tahun 2022 itu ya. ya, Jikalau nanti sudah diterapkan seperti itu, satu misal, ya, agar tidak berdampak dan mempengaruhi mental dan psikis anak-anak terutama ya. dan sebuah keluarga di sana, Betul. apa perlu pantai publiknya ditutup, orang publik nggak boleh masuk, hanya dijadikan kawasan eksklusif satu misal. Ya. Terus pertanyaannya, bagaimana nasibnya Pelra? Ada Pelra Iya, masalahnya. padahal undang-undang Pelranya dia melengkapi di situ. Otoritasnya juga ada di situ. Nah, sana ada Pelra juga. Apa mungkin seandainya ditutup untuk publik, Ya. ini menjadi kawasan elit eksklusif misalnya kayak begitu? Ya. Mungkin nggak menurut Bung Andi? Itu bisa sangat mungkin, atau tanda mungkinnya itu dan tanda kutip ya Bung Denny, pelanggaran hukum apa tidak. Kalau sekarang itu adalah wilayah otoritas Pelra yang keberadaannya juga masih ada. Kemudian katakan ini ada PPI sebagai operator bisa menguasai seluruh hampir sebagian wilayah tersebut. Kemudian sekarang ditetapkan sebagai wilayah tata ruang boleh, katakan tanda kutip diatur dalam Perbup tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa kembali dengan kami lewat sebuah acara ngobos di Kampung Aclak. Ngobos, ngopi bareng, obrolan santai. Aclak, Aliansi Cendekiawan Lare Kampung. Nah, artinya saya juga dari kampung. Nah, sama. Artinya kami ingin memberikan semacam support kepada siapapun pemirsa itu, jangan pernah minder, kecil hati, atau merasa kewo-pakewo dengan orang lain karena hanya sebagai seorang kampung. Tapi Aclak kan juga ada Bung Nen. Aclak itu apa Bung Nen? Begini, Aclak itu kan memiliki dua pengertian. Ya. Kita bicara terminologi bahasa ya. Ya. Kalau secara harfiah, orang kalau ingin bisa, ingin tahu, ingin ngerti, ingin pinter ya harus berani ngaclak. Ngaclak di sini kan mengisyaratkan sebuah energi yang sangat-sangat positif. Iya, ya. Gitu. Kalau disertai dengan keilmuan terus-menerus ya. Ya, seperti belajar. Terus sedangkan secara akronim, ya, Aclak itu adalah Aliansi Cendekiawan Lare Kampung. Ya, akronim itu siapa yang mencetuskan? Loh, ya akronim ini karena begini, menurut ilmu tertinggi di dunia, kawruh sakwise diwarah. Ya, ya, Nah, betul. Jadi ternyata kita hubungkan dengan harfiah tadi, antara harfiah dengan akronim itu kan harus sinergi, ya, harus sinkron. Ya, ya. Ketika itu tidak ketemu, loh kok bisa cendekia orang-orang kampung? Iya, karena orang-orang itu ingin selalu belajar, ingin bisa, ingin ngerti. Makanya dia punya keberanian untuk itu. Ya, semoga kalau tadi dihubungkan dengan ngaclaknya, orang tersebut improvisasi untuk terus meningkatkan diri. Jadi ngaclaknya itu terbukti bahwa dengan keilmuan itu. Nah, implementasinya ada, Bung Andi. Ya, ya. Implementasinya, apakah mungkin ada desa, ada kota, ada Indonesia kalau tidak ada kampung? Kampung dan desa. Kampung dan desa. Sebelum kemerdekaan sudah terbentuk. Sudah terbentuk namanya kampung dan desa. Ya. Nah, pertanyaannya berikutnya, siapa yang mengisi desa, daerah, kota, dan ibu kota? Siapa? Orang-orang dari kampung. Ya. Nah, kita ingin menyambungkan ini. Ada benang merah pengertian kenapa ngaclak secara terminologi bahasa itu ternyata memiliki unsur energi yang sangat positif. Kayaknya juga asik kita ngobrol masalah kebudayaan ya. Oke, kopi dulu. Siap. Ngolah pikir dulu. Budaya dan pariwisata mungkin. Oke, Bung Andi. Nah, ini kebetulan Bung Andi, kita bicara budaya ya. Teringat saya dengan sebuah teori, bahwa budaya itu penjelmaan dari kepribadian seseorang
daerah, bahkan bangsa. Ya. Lewat budaya akan tampak karakteristiknya. Ya. Nah, ini budaya. Nah, kebetulan di Banyuwangi ini kan ada dinas nih, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Jadi satu loh ya. Ya, ya. Dulu kan cuma Dinas Pariwisata. Ya. Dulu Dinas Kebudayaan ikut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Oh ya, ya. Kemudian dibarukan menjadi SKPD-nya ikut Dinas Kebudayaan dulu, baru pariwisata. Oke. Nah, ini menarik kita kaji. Betul. Artinya ketika kita bicara tadi memulai dengan teori budaya, bahwa setiap kepariwisataan yang digerakkan, yang dirancang, dikonsep harus benar-benar bernuansa kebudayaan itu sebagai karakteristik. Ya, ya. Sementara karakteristik budaya itu ada cuma satu, yaitu budaya berbasis kearifan lokal. Ya, ya. Nah, oke. Nah, mengingat ini kita semakin menghangat kayaknya setelah kita kerasukan kopi tadi, kerasukan loh ya. Ya. Ini baru-baru ini geger Bung Andi, kaitannya dengan Pergub nomor 3 tahun 2022. Oh ya. Yang ramai dibicarakan itu peraturan Bupati itu yang mengatur tentang pengawasan, pengendalian, peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Ya. Nah, lebih geger lagi baru-baru ini menempatkan Pulau Tabuan yang dulu sempat didemo itu karena gara-gara mau disewakan kepada investor Paragon dari Singapura. Betul. Beberapa tahun yang lalu, Singapura dan pantai publik, pantai rakyat, yaitu Pantai Bum. Sekarang berubah menjadi Pantai Marina. Ini kebetulan titik sasar munculnya kebebasan untuk berjualan alkohol. Oke, Bung Andi, ini kalau kita lebih mendalam lagi, ternyata di situ bahwa sebenarnya Pergub ini mengatur juga adalah untuk bebas jual alkohol ini adalah hotel-hotel mulai berbintang 3, 4, dan 5. Nah, sekarang saya ingin tahu, Bung Andi Purnama Kampela, ini selaku pengamat kebijakan publik, gimana analisanya Bung Andi setelah ramainya di tengah masyarakat dan berbagai pemberitaan online yang secara terus-menerus tanpa lelah memberitakan masalah ini. Gimana menurut pandangan Bung Andi? Ya, tadi Bung Dani menyinggung tentang pariwisata dan budaya. Kebudayaan dan pariwisata. Kebudayaan dan pariwisata. Kalau dahulu memisahkan antara pariwisata dan budaya. Budayaan masuk ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ya. Betul. Sekarang masuk di dunia masuk ke dinasan atau OPD pariwisata ya. Nah, sebetulnya harus dipisahkan. Konsep pariwisata dan konsep kebudayaan itu suatu entitas yang sangat besar, Bung Dani. Tadi Bung Dani mengatakan kebudayaan. Kebudayaannya itu apa sih? Kebudayaan itu proses hasil dari suatu proses yang berlangsung sekian lama, menciptakan tata nilai berkehidupan. Maka terciptalah suatu budaya. Budaya juga bisa dimunculkan sebagai katakan implementasinya itu orang gampangnya bahwa berkebudayaan itu adalah seni gerak, seni tari, seni drama misalkan. Tetapi sebetulnya kebudayaan itu adalah latar belakangi oleh kemajuan terhadap keilmuan, etika, moral, itu yang melandasi di situ, Bung Dani. Bagaimana kebudayaan itu berkembang sehingga untuk katakan menjadikan suatu tata nilai itu adalah proses dari dari nenek moyang dahulu, turun temurun menjadikan proses budaya yang diwariskan, sehingga ada juga yang bicara dengan kebudayaan itu adalah seni. Tapi tidak cukup di situ. Kebudayaan itu ibaratnya tadi kalau kita hubungkan dengan olah pikir, tadi yang Bung Dani sampaikan adalah secara teori ada orang ngajlak. Itu merupakan budaya yang telah sampai di kampung dan di desa. Katakan mencapai tata nilai yang seperti itu, seorang generasi atau seorang pemuda yang ada di desa,
kemudian punya kemampuan, katakan bidang keilmuan pertukangan, bidang keilmuan pandai besi, bidang keilmuan metalurgi, pencampuran-pencampuran itu kan sebetulnya juga proses keilmuan yang berkembang menjadi suatu proses budaya. Pandai besi kita sampai menciptakan keris yang sedemikian bagus, itu kan juga proses budaya. Kita hanya memandangnya keris pelengkap sebagai pakaian budaya. Tapi filosofi di dalamnya, bagaimana orang menciptakan keris yang begitu indah, begitu bagus, begitu susahnya dalam menempa, mencampurkan antara berbagai metalurgi untuk membentuk suatu karya seni keris. Itu kan kita kita menariknya dari proses keilmuan juga, Bung Denny. Bahwa ternyata orang zaman dahulu sudah mampu menciptakan suatu logam atau metalurgi yang sangat berkualitas. Tapi sayangnya catatan-catatan itu, ibaratnya sejarah itu atau daun lontar itu tidak pernah kita memformulasikan. Tetapi proses turun-temurunnya menjadi katakan generasinya, menjadi katakan pandai besi, penampakannya itu ada pada kampung itu, Bung Dani. Jadi kalau menurut saya proses kebudayaan dan proses pengembangan kepariwisataan itu harus dipisah karena ini menyangkut entitas besar, termasuk nilai-nilai keluhuran. Ini butuh konsentrasi yang sangat dalam, Bung Dani. Orang-orang berpikir filosofi itu harus berpikir itu, harus menggali. Tidak bisa mencampur adukan antara proses pariwisata, proses budayanya. Kalau seandainya Banyuwangi dicetuskan sebagai katakan kota pariwisata, menjadi pelengkapnya hanya budaya akan dianggap sebagai tanda kutip hanya sebagai pelengkapnya, lip service-nya. Ibaratnya kesenangan yang hanya ditampilkan, tidak menggali sampai unsur-unsur ke dalamnya, sebagai unsur filosofi, sebagai unsur keilmuan, sebagai proses yang merupakan pembangunan etika sebuah daerah, itu tidak sampai ke sana akhirnya. Oke, Bung Andi, saya nggak paham ya, kenapa antara kebudayaan dengan pariwisata dijadikan dalam satu naungan SKPD. Iya, betul. Saya juga lebih nggak paham lagi, sebenarnya konsep dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini untuk membangun Banyuwangi dalam hal budaya dan wisatanya itu seperti apa. Betul. Karena sampai sekarang ini nggak jelas. Mestinya, kalau saya boleh berpendapat, ketika antara kebudayaan dan pariwisata menjadi satu kesatuan utuh, mengkristal dalam sebuah kedinasan, itu yang pertama harus dilakukan. Ini perlu kehati-hatian karena budaya itu sangat luhur. Dalam antropologi jelas bahwa seni yang disebutkan tadi bagian daripada budaya. Betul. Segala bentuk kebiasaan yang turun-temurun hingga mentradisi termasuk keris itu juga bagian daripada budaya. Artinya apa? Begitu luhurnya, kan begitu kan budaya itu. Begitu membangun kepariwisataan harusnya konsepnya itu keluhuran. Betul. Artinya ketika bicara keluhuran, misalnya nih saya kalau boleh menyodorkan sebuah konsep. Banyuwangi ini satu keanekaragaman seni dan seni budaya daerah. Ini bukan hanya bagaikan miniatur Jawa Timur, tapi sudah Nusantara. Itu pertama, catatan pertama. Segala ada di sini memang. Gini. Kedua, melimpahnya wisata-wisata di Banyuwangi, baik alam maupun yang lainnya. Artinya seandainya tadi sebutkan budaya hanya jadikan lip service aja, hanya untuk pewarna dalam pariwisata, untuk hiburan saja, berarti entertain. Nah, budaya bukan entertain, bukan entertain, sebuah konsepsi yang mengarah bagaimana hidup berkebudayaan itu secara luhur di depan. Keluhurannya yang dianggap. Keluhurannya. Nah, kenapa tidak pariwisata Dinas Kebudayaan ini merumuskan sebuah wisata ini dengan berbasis integritas dan martabat. Karena mengarah kepada keberadaan masalah budaya masalahnya. Kalau menurut pandangan Bung Andi, gimana? Proses budaya atau berkebudayaan itu adalah proses keluhuran. Proses tadi yang saya sampaikan, keilmuan dan kepengetahuanan. Jadi berkembangnya suatu implementasi ke dalam
yang paling simpel saja, itu pernak-pernik budaya yang ada di kearifan lokal. Itu kalau kita tarik ke belakang lagi, akan bicaranya banyak sekali itu Bung Dani. Literatur atau pembedahan analisa terhadap keilmuannya, itu akan sangat luar biasa. Mozaik, atau saya bisa bicara, Mozaik. Kristalisasi, sehingga berimplementasi terhadap hal-hal yang bisa ditampilkan. Contohnya tadi saya bicara metalurgi sebuah keris, kemudian budaya pakaian yang dipakai dengan sendera tarinya, dengan olah gerak seninya yang sedemikian detail, itu merupakan mozaik atau kristalisasi dari buah pemikiran, daripada pengetahuan, dari sebuah keluhuran satu daerah. Itu harusnya digali sampai filosofi itu. Untuk apa? Untuk supaya paham bahwa kita mempunyai nilai keluhuran sebagai capaian prestasi sebuah daerah. Jangan sampai titik poin ini akhirnya luntur hanya sebagai lip service tadi. Seharusnya negara, pemerintah daerah itu bisa, pemimpin-pemimpinnya bisa menggali sampai ke dalam filosofi itu, Bung Dani. Namun sekarang kan seolah-olah budaya itu hanya sajian hiburan saja. Apalagi hanya digunakan sebagai pelengkap pariwisata. Ya. Nah ini kan terjadi kemerosotan. Betul. Yang Bung Dani tadi sampaikan, bahwa martabatnya sebuah kebudayaan tidak di situ, Bung Dani. Artinya begini, kalau saya ngutip, ingat dengan omongannya si Gandrung Omongannya Bertemu, itu pembicaraannya, omongannya ya. ya omongannya Iya. Bertemu. Saya terbawa masalahnya. Iya. Saya begitu menyebut Bertemu, ingat Bertemu, Iya. saya terpengaruh. Iya. Nah, jadi begitu luhurnya sebuah nilai-nilai budaya yang hanya ternyata dijadikan sebagai lip service, pewarna atau penghibur dalam pariwisata. Nah, saya ingat betul, Bertemu, ini sebuah penyamahan, sebuah pengenyaan. Maksudnya pengenyaan, penyamaan itu sebuah penghinaan, sebuah pengkerdilan. Saya, itu kata-kata yang saya takat ketika waktu itu saya wawancarai soal Gandrung zombie. Masih ingat mungkin bukan ya? Beberapa tahun lalu sempat geger Gandrung yang dirias seperti zombie. Itu marah betul, masih ada itu di YouTube. Kemunduran moral. Betul, artinya keluhurannya akan hilang di situ. Nah, saya nggak ngerti juga ketika bicara keluhuran hanya dijadikan sebagai lip service dalam sebuah pementasan atau entertain kepariwisataan. Dan lebih gila lagi sekarang muncul wisata publik Pantai Bum dijadikan sebagai sebuah area khusus yang termasuk dalam Perbup nomor 3 2022. Itu yang termasuk dibebaskan untuk itu yang bahaya sekali minol. Kalau di sana di mana itu di mana itu di Tabuan ya. Tabuan itu tidak berpenghuni, tetapi di situ ada dampak. Karena sana banyak nelayan. Betul. Sekarang kita bicara pantai publik dulu, Bung Andi. Namanya aja pantai publik ya. Saya ingat betul ya, hampir tiap Sabtu Minggu saya merana. Maksudnya merana itu apa ya? Kalau merana itu begini. Merana itu kan merono gitu loh. Saya terbawa lagi oleh Bertemu. Merono itu maksudnya merana itu loh, ke sana ke Pantai Bum itu. Saya merono. Kan kalau di Indonesia kan jadinya merana. Saya ingat betul di situ banyak anak-anak kecil bermain. Banyak anak kecil bermain. Ya segala macam, ada yang naik wahana, kemudian lari-lari, jalan-jalan. Sementara ibu-ibu, bapak-bapak itu sambil menggelar tikar atau kelasa itu ya. Itu sambil bawa makanan. Jari wong Banyuwangi bontotan. Artinya ini bayangin nanti gini, Bung Andi. Ketika ada di sana sudah diterapkan betul ada kebebasan untuk beralkohol ria, sana memabukan anak-anak ini kan lewatan, naik wahana gitu, lewat terus ngelihat orang mabuk, kira-kira menurut orang minum-minuman, nekuk minuman, bayangan Bung Endi kira-kira, saya aja membayangkan menangis tabril loh, Pak. Itu sesuatu hal yang sangat tragis ya. Artinya apalagi itu akan nantinya di situ akan dibebaskan orang, katakan minum, katakan peredaran, penjual belian, kemudian warung-warung itu akan dihiasi dengan botol-botol minuman keras dan orang bisa minum di situ seenaknya, atau yang sekarang dilegalkan.
dan itu akan dilihat oleh anak-anak kecil, Hmm. oleh ibu-ibu, rumah-rumah tangga yang berrekreasi di pantai publik, itu kan akan membawa perubahan moral yang sangat drastis. Hmm. Mungkin sekarang dianggap akan dipaksakan itu menjadi suatu hal yang tadi dilindungi oleh hukum misalkan. Tapi lama-kelamaan itu akan menjadi degradasi moral. Hmm. Oh, ternyata orang mabuk itu bisa di mana aja. Hmm. Bisa di pantai publik, bisa di kawasan anak-anak, di kawasan keluarga, menampilkan hal-hal yang amoral tadi misalkan. Hmm. Karena sudah dilindungi oleh peraturan yang dimunculkan. Hukum. Hmm. Kemudian menginjak dari Pulau Tabuan. Pulau Tabuan itu dari zaman dahulu, saya juga pernah mengalami, Bung Dani. Ketika saya mancing, saya terkena badai waktu itu. Nah, untuk berlindung, saya mendarat di Pulau Tabuan, Bung Dani. Pelindungnya ya? Untuk berlindungnya pada waktu itu, kita mencari untuk kembali ke daratan, itu masih terlalu jauh. Akhirnya kita mencapai ke Pulau Tabuan. Dan ternyata bukan saya saja yang berlindung di situ. Tetapi banyak juga yang nelayan berlindung dari gelombang yang cukup tinggi pada waktu itu. Artinya, untuk keseharian, mereka menggunakan Pulau Tabuan itu sebagai sarana istirahat atau sarana perlindungan. Jadi kan untuk kalau terjadi hal-hal yang sifatnya gelombang besar atau beristirahat di situ, Bung Dani. Dan itu sudah terjadi turun-temurun nenek moyang kita, gitu loh. Dan itu digunakan sampai sekarang. Nah, kalau itu seandainya digunakan kawasan privat, kemudian akan dikatakan diswakelolakan ke pihak ketiga, maaf ya, ini ada potensi kasus yang namanya nomini, Bung Dani. Nomini itu seolah-olah menyewa dalam jangka waktu yang berkepanjangan. Tapi penyewa itu akan seolah-olah tanda kutip memperjualbelikan pulau tersebut, Bu Deni. Ini yang bisa potensi seperti itu ya. Ini ibaratnya kasus-kasus ini sudah banyak sebetulnya ditemui. Seolah-olah menyewa, seolah-olah dia mendapatkan HGU, seolah-olah dia mendapatkan hak kuasa dalam sewa menyewa atau leader atau pemimpin daerah tadi memberikan kawasan tersebut. Namun diperjualbelikan kembali seolah-olah menjual pulau kepada investor-investor yang mampu untuk membangun pariwisata secara privat. Dan itu banyak terjadi. Jadi hak milik akhirnya ya? Bukan berubah hak milik, Bung Dani. Penguasaan karena ini kan berkepanjangan. Tempo waktunya itu bisa 30 tahun, diperpanjang 25 tahun, bisa diperpanjang sampai totalnya mungkin 80-90 tahun. Sedemikian panjang ini kan sama aja seperti menjual pulau akhirnya, Bung Dani ya. Dan begitu itu menjadi kawasan privat, siapa yang dapat mengakses? Orang-orang tertentu yang hanya mengakses pulau itu. Nelayan-nelayan kita yang tadinya ingin beristirahat, nelayan kita yang ingin berlindung dari, katakan dalam mencari nafkah, berhenti di situ untuk melindungi diri dari gelombang besar. Kemudian ini akan hilang mata pencaharian mereka. Mereka akan takut melaut karena tempat perlindungannya sudah tidak ada, sudah disewakan orang lain, dan tidak mungkin mereka nantinya akan tanda kutip bebas lagi untuk menggunakan pulau tersebut sebagai kehidupan sehari-hari dalam mata pencarian sebagai nelayan. Itu tidak akan mungkin lagi, gitu kan? Nah, ini kan sangat ironis nantinya. Pemerintah daerah dengan kekuasaan memberikan hak sepenuhnya sebuah pulau kepada pihak swasta. Ini kan ibaratnya tidak dapat diterima dengan logika. Padahal itu ibaratnya masyarakat sudah mengakui sebagai wilayah adat. Dapat diakui loh itu sebagai tanah wilayah adat loh, Bu Dani. Ya. Tidak bisa seenaknya leader atau pemimpin daerah tiba-tiba dialihkan. Sama seperti pelabuhan Pantai Bom. Pantai Bom itu dari zaman kolonial sampai sekarang itu merupakan pantai publik, Pantai Bom, Pantai THR, Taman Hiburan Rakyat. Pada waktu bupati-bupati sebelumnya tidak ada sama sekali mengkooptasi atau memberikan hak kelolanya kepada privat, kepada swasta, kepada badan usaha. Untuk diambil keuntungannya untuk diambil keuntungan sepihak. Itu kan wilayah administratif, itu pantai publik. Secara regulasi, orang itu, ini secara undang-undang perlindungan masyarakat nelayan dan pesisir ya, itu orang untuk memasuki pantai publik harus difasilitasi, dibangun fasilitas tersendiri secara infrastruktur untuk sampai di pantai publik tidak ada kooptasi, dan secara undang-undang juga ada namanya garis sempadan pantai. Itu tidak ada orang yang boleh menguasai di situ. Dan harus dibangun infrastruktur. Ini malah diberikan kepada pihak pengelola. Kemudian kooptasinya begitu masuk disuruh berpungut misalkan. Nah, ini kan harusnya
menyalahi aturan dan harusnya penegakan hukumnya berjalan. Hmm. Orang pihak swasta tersebut mempunyai katakan preview yang sangat Luas ya. menggiurkan kepada masyarakat Banyuwangi. Iya. Namun pada prakteknya pariwisata dan kebudayaan menjadi tanda kutip kok didegradasi, Nah, kok dideklinkan moral, etik, kemudian pembangunan di situ Bung Dani. hak-haknya dirampas. Hak-haknya juga akhirnya hak publik ini semuanya tendensi bahwa hak itu akan diturunkan semua haknya. Oke, Bung Andi, bicara pantai publik, pantai rakyat, pantai BUM, Ya. yang sekarang menjadi pantai BUM Marina. Ya. Ya. Jika dianggap Bung Andi begitu membahayakan dengan terbitnya Perbup nomor 3 tahun 2022 itu ya. Ya. Jikalau nanti sudah diterapkan seperti itu, satu misal, Ya. agar tidak berdampak dan mempengaruhi mental dan psikis anak-anak terutama Ya. dan sebuah keluarga di sana. Betul. Apa perlu pantai publiknya ditutup, orang publik nggak boleh masuk, hanya dijadikan kawasan eksklusif satu misal. Ya. Terus pertanyaannya, bagaimana nasibnya Pelra? Ada Pelra masalahnya. Padahal undang-undang Pelranya dia melengkapi di situ. Otoritasnya juga ada di situ. Sana ada Pelra. Juga apa mungkin seandainya ditutup untuk publik, ini menjadi kawasan elit eksklusif misalnya kayak begitu. Mungkin nggak menurut Bung Andi? Itu bisa sangat mungkin, atau tanda mungkinnya itu dan tanda kutip ya Bung Dani, pelanggaran hukum apa tidak. Kalau sekarang itu adalah wilayah otoritas Pelra yang keberadaannya juga masih ada. Kemudian katakan ini ada PPI sebagai operator bisa menguasai seluruh hampir sebagian wilayah tersebut. Kemudian sekarang ditetapkan sebagai wilayah tata ruang boleh, katakan tanda kutip diatur dalam Perbup tadi. Ini kan suatu paradoks hukum. Hal-hal yang bertentangan dengan katakan tanda kutip hukum ya. Bagaimana ada landasan undang-undangnya, namun Perbup yang ibaratnya terkecil dari turunan, katakan ini ada perda. Hierarki hukum itu kan terkecil perda. Betul. Perdanya belum perdanya itu saya tidak tahu perda apa yang perda tentang ini ya, juga miras dan mineral ya. Namun Perbupnya dimunculkan. Bagaimana perda-perda lain yang Perbup-perbupnya masih banyak sekali yang belum terselesaikan Bung Dani. Itu juga kok bisa-bisanya seorang leader bupati menerbitkan hal-hal yang sebenarnya tanda kutip jadi suatu pandangan yang sangat miris lah ya. Kok bisa-bisanya tata ruang itu disahkan di pantai-pantai publik, pantai wilayah otoritas Pelra, kemudian di situ akan menjadikan kawasan yang diperbolehkan untuk hal-hal yang sifatnya degradasi moral tadi Bu Dani. Sebelumnya kita tanya ya, kalau seandainya itu menjadi kawasan seperti itu, padahal secara regulasi pelayanan kepelabuhanan yang diciptakan Marina akan mengadakan kawasan pelayanan kepelabuhanan dan properti-properti lainnya yang katanya janji akan didirikan. Seperti master plan-nya itu. Seperti master plan yang kita lihat-lihat di fotonya atau di kantornya. Itu pun kita harus men-tracking Anda itu mencapai aspek legalitasnya sampai di mana, gitu kan? Kita tanya dulu itu. Milestone capaian dalam dia mengupayakan legalitas, jangan-jangan mereka untuk sandarnya kapal-kapal dari luar, sandarnya orang-orang asing yang ada di pantai BUM itu, dengan kapal-kapal yang ibaratnya kita tidak tahu ya, kok sekarang bebas saya nggak tahu itu siapa yang mengizinkan. Padahal secara regulasi namanya pelayanan kepelabuhanan itu harus mendapatkan izin dari Kementerian Perhubungan Laut ya. Tapi saya tanya ternyata mereka belum ada juga. Pada waktu saya tanya ya, Anda sudah katakan sudah mencapai tahapan untuk dilegalkan mereka-mereka yang bisa sandar. Tanda kutip, ada oknum-oknum yang bermain, mengintervensi kapal-kapal tersebut bisa sandar. Padahal secara aturan itu wilayah Pelra. Namun secara regulasi yang dikatakan pantai Marina tadi, itu secara operasional belum tanda kutip yang sampai saat ini saya
saya katakan Pahami. mencoba komunikasi, ternyata dia belum punya. Ya, izin itu, Pak. Kan bahayanya begini, tanda kutip Bung Dani ya. Hmm. Kalau miras tersebut beredar di situ, apakah tidak mungkin orang-orang asing itu membawa Nah, barang-barang berbahaya untuk beredar di gimana kawasan? cara mengontrolnya? Gimana cara mengontrolnya? Sementara piranti-piranti hukumnya belum ada. Artinya PPI harus bertanggung jawab gitu. Nah itu, potensi-potensi ini kan harusnya penegak hukum itu harus meng-cross check semuanya. Kok bisa-bisanya Ada praktek-praktek yang mungkin siapa yang ibaratnya mengintervensi hukum untuk bisa masuk ke dalam kawasan tersebut? Padahal secara aturan mereka harus mendapatkan izin pelayanan kepelabuhanan, katakan Marina POM. Sampai sekarang mungkin yang saya ketahui, setahu saya belum mengetahui itu ada apa tidaknya di situ. Saya tanya, katanya belum, kata masih proses, Bung Dani. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Ada udah 7 tahun. Berarti kan ada orang kuat, Bung Dani. Oke, Bung Andi, tadi cepat disinggung masalah hierarki. Ya. Hierarki. Memang kalau dalam hierarki hukum itu ya, jika peraturan di bawahnya mengangkangi peraturan di atasnya, itu disebut durhaka namanya. Abuse of power tadi. Jadi abuse of power tentunya. Ya. Nah, kalau yang saya tahu begini, lah terbitnya Perbup nomor 3 tahun 2022 itu mendasarkan itu peraturan daerah atau Perda Ya. nomor 12 tahun 2015 ya. tentang sama, yaitu tentang pengawasan, pengendalian, peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Tentangnya sama. Ya. Nah, begini, ini kita kembali bicara hierarki hukum ya, karena hukum itu hanya 3 tujuan diciptakan hukum itu kan. Ya. Mulai adanya kepastian, ya, kemanfaatan dan keadilan kan hukum. Nah, itu jarak antara lahirnya Perda nomor 12 tahun 2015. Ya. Kemudian Perbup nomor 3 tahun 2022. Berapa tahun? Ya hampir kurang lebih 7 tahun ya. Nah, padahal ketika Perda itu diundangkan, didok, ya, itu hukumnya maksimal 6 bulan itu harus sudah terbit petunjuk teknis untuk pelaksanaannya. Dalam Perbupnya ini. Ya. Nah, pertanyaannya ada apa? Ya. Sejak tahun 2015 hingga sekarang, itu baru lahir 7 tahun berikutnya. Ya. Tidak maksimal 6 bulan pasca ditetapkannya sebagai Perda. Ya. Nah, di sini artinya begini, jarak 7 tahun ini, Bung Andi, ini banyak perubahan-perubahan aspek kehidupan, sosial kehidupan, semua banyak berubah. Tentu ya, antara ketika pertama kali disahkan sebagai Perda pada tahun 2015 dengan sekarang jauh berbeda. Ya, betul. Jauh berbeda. Ya. Artinya kalau menurut pandangan saya secara hukum, ya ilmu ini ngaclak. Karena kita di kampung ngaclak kok. Aclak kan aliansi cendekiawan lari kampung. Betul. Artinya dengan jeda kurun waktu yang cukup lama sampai 7 tahun, bukan maksimal 6 bulan. Perbup nomor 3 tahun 2022 ini berpeluang untuk dilakukan judicial review. JR. Nah, ini monggo teman-teman yang paham hukum. Kalau saya kan orangnya lugu dan polos, bukan deh. Jadi biar teman-teman ini sekitar kisi-kisinya aja. Ya kalau saya begini, Bung Dani, Perbup itu muncul, kajian-kajiannya, analisanya seperti apa? Kemudian siapa yang membuat kajian-kajian itu? Apakah dia katakan secara garis besar masyarakat Banyuwangi tahu bahwa itu pantai publik, anak-anak kecil, keluarga banyak yang katakan memanfaatkan pantai publik tersebut. Saya nggak tahu, ibaratnya secara garis besar kajiannya seperti apa, pola pikirnya seperti apa, sehingga Perbup ini dapat dimunculkan, melokalisir bahwa itu tata ruang yang diperbolehkan, Pulau Tabuan juga diperbolehkan. Ini kalau kita mau tracking ke belakang atau ke dasarnya,
itu harus ada kajian. Siapa yang mengkaji ini? Kualitas apa tokoh-tokoh masyarakat yang mengkaji Yang saya itu? takutkan adalah para pengkaji dan para pembisik itu justru menyesatkan dan menjerumuskan, takutnya loh ya, Iya. menjerumuskan bupati Tapi sendiri. kalau bicara tokoh masyarakat nggak mungkin, Bung Dani. Tokoh masyarakat itu bahkan justru akan melindungi masyarakat dari degradasi moral. Ini kan bidangnya Dinas Iya. Kebudayaan dan Pariwisata. Bisa jadi di situ ada undangan tokoh masyarakat yang katakan tanda Punya kutip kepentingan. mempunyai kepentingan, kemudian dia kalah dalam berpendapat dalam satu kajian dan analisanya. Kemudian mereka hanya katakan tanda kutip hanya ya bergening posisi lah misalnya kan. Nah, hal ini kan kita harus pertanyakan. Masyarakat Banyuwangi ini harus mempertanyakan. Kok bisa-bisanya tata ruang di daerah BUM, di daerah Pantai BUM dan daerah Tabuan itu diterapkan sebagai tata ruang yang boleh misalkan gitu kan. Ini kan suatu pertanyaan kepada penguasa yang sekarang itu. Bung Andi, sebenarnya begini, sebelum saya mengangkat tema ini ya, kemarin saya sempat menghubungi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Apa yang dibahas ini sebenarnya ingin saya tanyakan dulu. Saya tanyakan dulu kepada beliau, Kepala Dinas, tapi ini sudah yang kesekian kali ya. Namun gagal jawabannya Kepala Dinas, justru katanya sudah banyak yang wawancara dengan dia. Sudah banyak. Pengertian sudah banyak ini ya menyebutkan sih nama-nama media A, B, C, D. Ya semua saya simpan, saya screenshot chattingnya. Cuman mohon maaf pemirsa, saya nggak bisa mengungkapkan ini ke publik ya. Tapi ini perlu saya sampaikan kenapa kami membahas ini gitu. Nah, pertanyaannya begini. Apakah dalam pikiran Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Banyuwangi itu antar media atau semua media yang wawancara ke dia dianggap sama materinya, pengetahuannya, kadar substansinya atau bagaimana? Saya juga nggak paham. Namun setidaknya itu untuk yang kesekian kali. Ketika kita mengungkap masalah satu kritikan, ya luapannya begitu luar biasa ya. Padahal sebelumnya kita ngangkat banyak potensi daerah. Nah, kalau kita tadi kembali pertanyaannya ke Bung Andi, sebenarnya siapa yang berperan di balik ini semua? Betul. Kita mudah. Kajian macam apa? Kita mudah, Bung Andi. Mudah. Ini bidangnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Artinya entitasnya ada orang-orang di situ. Artinya ya udah, kita nggak usah membahas panjang lebar gitu. Ini bidangnya. Masukannya dari situ. Ya artinya di sumbernya, embrionya lah. Soal siapa dan soalnya bagaimana. Mereka yang berwenang ya. Ya, karena memang bidangnya di situ. Kita masa pariwisata mau diurusi BPKAD. Masa ngomongkan budaya mau diurusi PU, CKPP, ya enggak lah. Enggak linear lah gitu loh. Oke, Bung Adi, mungkin ada pesan sebelum saya akhiri pada pemirsa. Betul, Bung Dani. Artinya begini, dari keresahan masyarakat yang terjadi, kemudian ada regulasi yang tanda kutip isinya adalah substansi mendegradasi moral anak bangsa, generasi kita, kemudian anak cucu kita. Pantai publik adalah tempat anak-anak kecil bermain riang gembira di pantai publiknya. Kemudian dikooptasi, kemudian sekarang ditetapkan sebagai perda yang membolehkan untuk penjualan dan tata aturannya miras dan minol di situ misalkan. Bagaimana ke depan memikirkan akhlak dan moral tadi yang harusnya pariwisata, kebudayaan itu meninggikan aspek keilmuan, aspek keluhuran, aspek etika dan tata nilai, Bung Deni. Harusnya di situ marwah daripada kita bicara kebudayaan, kita bicara pariwisata. Kita tidak perlu untuk mengundang pariwisata, untuk mengundang katakan wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang mengkaitkan antara berpariwisata juga harus ada minuman, harus tanda kutip ada hiburan yang tanda kutip itu menurunkan degradasi, tapi dianggap itu sebagai menguntungkan. Ini kan hanya mindset daripada mereka yang menyusun regulasi, hanya berpikir pendek.
pariwisata harus ada minuman. Itu kan hal yang pendek sebetulnya. Padahal sebelumnya kan ada wisata pantai syariah. Ya, Ya, itu yang dulu ada pada ya syariah. ada kan, tapi hanya sekarang meluap hanya gitu aja. meluap begitu aja. Maaf Bung Andi, saya Ya. tanya sekali lagi Bung Andi. Bung Andi begitu gegap gembita menyampaikan bisikan hati nuraninya ya. Apakah itu diartikan ketika tidak mampu untuk menciptakan dunia kepariwisataan Banyuwangi yang bermartabat dan berintegritas? Ya kalau Sudah tidak sekarang mampu. miras minol itu apa? Makanya pertanyaannya saya begini, apakah dengan tidak mampu menciptakan dunia kepariwisataan Banyuwangi yang berintegritas dan bermartabat, itu artinya dinas kebudayaan dan pariwisata harus dibubarkan? Ya, sekarang begitu tanda kutip arahnya memang hal ini ada, maaf saya mencederai hati masyarakat se-Banyuwangi. Apakah ya kalau menuju ke arah pembubaran ya mungkin tidak sampai, karena ini kan regulasi kedinasan adalah regulasi undang-undang katanya. Tetapi hal-hal yang substansial, hal-hal yang memikir tentang dunia pariwisata dan dunia budaya di Banyuwangi, setidaknya diisi orang-orang yang sangat. Berarti nggak perlu dibubarkan ya? Kasihan nanti mereka masih belajar budaya. Ya, ibaratnya keluhur. Ya, artinya mereka masih belajar budaya. Masih belajar budaya, yang luhur. Belajar budaya untuk mencapai sebuah etik keluhuran, etik tata nilai keluhuran itu kan. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan pembahasan kami tentang kebudayaan, kepariwisataan yang diakibatkan kontroversi lahirnya Pergub nomor 3 tahun 2022 tadi ini akan mampu mewarnai ruang Anda dalam hal ruang-ruang pencerahan dan pencerdasan. Ya, seperti berbudaya tadi. Seperti berbudaya, itu nilai paling luhur, paling tinggi. Gitu. Salam budaya berbasis kearifan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bunda nih. Oke, kita habisin dulu ngopinya ini. Ya, sedikit lagi nih. Katanya sari-sari. Madunya. Iki tutu acara kesenjangan, tapi nggak atake wong